Kisah Banyuwangi, sebuah nama yang ternyata nyimpen semua itu. Banyuwangi, artinya air yang harum. Indah banget kan? Tapi di balik nama yang puitis ini ada legenda yang dramatis banget. Cerita soal cinta, pengkhianatan, dan pembuktian kesetiaan. Yuk kita mulai dari awal ceritanya. Jadi, ceritanya tuh dimulai kayak dongeng. Ada seorang kesatria gagah namanya Raden Sidapaksa yang menikah sama Sri Tanjung, seorang perempuan yang katanya cantik banget. Awalnya, hidup mereka tuh ya sempurna dan bahagia. Tapi namanya juga cerita ya, kebahagiaan mereka nggak bertahan lama. Ada nih Raja Sulakrama yang ternyata naksir juga sama Sri Tanjung. Dia pengen banget merebut Sri Tanjung, jadi dia bikin rencana licik. Sidapaksa, suaminya, dikirim buat ngerjain misi yang nggak masuk akal, yang mustahil. Nah, pas suaminya pergi, si Raja langsung deh coba deketin Sri Tanjung. Tapi ditolak mentah-mentah. Waktu Sidapaksa akhirnya pulang, Raja yang udah dendam ini langsung memutarbalikkan fakta. Dia justru fitnah Sri Tanjung, bilang kalau Sri Tanjung udah selingkuh. Sidapaksa yang termakan hasutan dan cemburu buta langsung marah besar. Dia seret istrinya ke pinggir sungai. Wah, bisa kebayang nggak sih hatinya hancur, amarahnya udah diubun-ubun, dan disitulah dia berencana buat ngebunuh istrinya sendiri. Tapi sebelum keris itu terhunus, Sri Tanjung ucapin sumpah terakhirnya. Dia bilang, kalau aku nggak salah, air sungai ini bakal jadi wangi setelah aku mati. Dan Sidapaksa tetap menikamnya. Ajaibnya, air sungai itu beneran berubah jadi harum semerbak. Nah, dari situlah lahir nama Banyuwangi, yang artinya air yang harum. Gila, ceritanya tragis sekaligus indah ya. Tapi pertanyaannya, apa cerita Banyuwangi cuma sebatas legenda ini aja? Ternyata enggak, jauh lebih dalam dari itu. Di balik nama yang puitis ini, ada sejarah sebuah kerajaan besar dan sebuah perang dahsyat yang mengubah segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Jauh sebelum ada nama Banyuwangi, wilayah ini tuh pusatnya kerajaan Blambangan. Dan ini bukan kerajaan biasa loh, ini adalah kerajaan Hindu terakhir yang bertahan di Pulau Jawa. Coba deh kita lihat lini masanya. Blambangan ini eksisnya lama banget. Namanya udah disebut di Kitab Nagarakertagama di tahun 1365. Terus, masa jayanya itu di bawah Prabu Tawang Alun kedua, sampai akhirnya terjadi pertempuran